sekaligus saya sebagai guru di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dan juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1. Berikut adalah video praktik PPL siklus 1 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran Bahasa Indonesia hari ini? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas Mas Ega dipimpin untuk berdoa ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selama pandemi ini, karena apa ya? Corona masih berada di sekitar kita, maka kita jangan lupa terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga menjaga kesehatan. Kita akan mempelajari teks eksposisi. Sebelumnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Mega ini, Neviana, pelajaran hari ini yaitu menganalisis struktur teks eksposisi. KD-nya yaitu 3.4. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu menjelaskan pengertian teks eksposisi, kemudian menentukan struktur teks eksposisi. Yang ketiga, menganalisis struktur teks eksposisi. Jadi hari ini pembelajarannya tentang pengetahuannya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya bisa kalian lihat. Jadi nanti pembelajarannya melalui pembelajaran problem based learning. Tujuannya supaya nanti kalian bisa menjelaskan pengertian teks eksposisi, menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang dibaca, kemudian menganalisis struktur teks eksposisi. KBM sebelumnya kalian itu mempelajari apa? Teks negosiasi, ya? Negosiasi yang kemarin misalnya di pasar kalian tahu tawar menawar ya? Ya, itu kemarin teks negosiasi. Nah, nanti untuk mempelajari teks eksposisi manfaatnya apa? Ini yang kalian akan dapatkan. Mulai dari menambah pengetahuan, kemudian nanti kalian apa? Menggambarkan pendapat penulis kepada pembacanya, mengajak pembaca agar selalu berpikir objektif. Lanjut. Ya, terus apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang intinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan berdasarkan argumentasi yang untuk dihadirkan pembaca. Nanti kita itu mempelajari ada 3, yaitu pertama pengertian tadi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu apa saja? Ada 7. Menjelaskan informasi pengetahuan, menyatakan data-data yang valid dan akurat, mengirim informasi yang membaca, menyampaikan secara lugas dan menggunakan kata baku, bersifat netral dan objektif, tidak memihak, hanya dalam memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca, kata dipakai sebagai alat kontribusi dan komunikasi. Ya, eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Kalau deskripsi itu kan berarti menjelaskan seolah pembaca merasakan apa yang ditulis oleh penulis.
Argumentasi berarti teks yang berupa pendapat. Persuasi berarti ajakan. Nah, kalau narasi berarti isinya tentang menceritakan. Ada yang namanya kejadian urutan waktunya. Contohnya yaitu bisa cerpen. Kalau ini menjelaskan informasi pengetahuan, kemudian menyertakan data-data yang valid berupa fakta ya. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama apa saja? Tesis. Ya, tesis ini bagian pembuka yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua itu argumentasi. Apa sih argumentasi? Bagian yang berupa unsur penjelasan untuk mendukung tesis yang disampaikan. Ya, jadi bagian pendukung untuk mendukung tesis itu namanya argumen. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat yang awal tesisnya dan menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Contoh teks di sini kebersihan lingkungan. Nah, ini argumen. Coba salah satu bacakan. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis buku. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid dan murid maupun guru murid semakin akrab. Yang ini termasuk penegasan ulang. Siapa yang membacakan? Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Sekarang kita simak video berikut ini. Nanti kalian berkelompok. Sebelum berkelompok, Ibu tentukan dulu kelompoknya ya. Saudara, banjir, kekeringan, dan juga tanah longsor menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Nah, bencana ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi, yang utamanya terjadi karena fenomena lahan kritis. Lalu, separah apakah permasalahan lahan kritis di Indonesia? Nah, kami akan mengulasnya untuk Anda. Saudara, Anda bisa melihat di grafis yang ada di sebelah kanan saya bahwa menurut Kementerian Kehutanan, lahan kritis pun ini didefinisikan sebagai lahan yang keadaan fisiknya ini tidak berfungsi secara baik ataupun juga sesuai dengan peruntukan sebagai media produksi maupun juga sebagai media tata air. Silakan berkelompok dengan yang tadi sudah Ibu tentukan ya. Analisislah struktur teks eksposisi dari berita yang tadi ditampilkan oleh Bu Niti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil teks eksposisi dari kelompok kami. Yang termasuk teks adalah banjir, kekeringan dan tanah longsor menjadi salah satu ancaman besar di Indonesia. Bencana ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi yang utamanya terjadi karena fenomena lahan kritis. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada tambahan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Marahen. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Bagian dari tesis, banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Bencana ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi yang utamanya terjadi karena fenomena lahan kritis. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mustafa, mewakili dari kelompok 3 yang bagian penegasan ulang
Namun sayangnya kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi tanah masih terlampau rendah. Sudah sepatutnya kita ikut serta menjaga lingkungan demi terhindar dari musibah. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky dari kelompok 4. Selanjutnya bagian penugasan ulang. Namun sayangnya kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi tanah masih terlampau rendah. Sudah sepatutnya kita ikut serta menjaga lingkungan demi terhindar dari musibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya untuk tesis mulai dari banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Bencana ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi yang utamanya terjadi karena fenomena lahan kritis. Lalu separah apakah permasalahan lahan kritis di Indonesia? Itu termasuk bagian tesis. Untuk argumentasinya berarti berupa pendapat, yaitu biasanya menggunakan kata menurut, ya. Di situ sudah betul. Menurut Kementerian Kehutanan, lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang keadaan fisiknya tak berfungsi dengan baik sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lanjut sampai paragraf yang ketiga, menurut Kementerian Kehutanan juga itu masih masuk argumentasi. Ini juga masih termasuk argumentasi. Paragraf keempat apa? Menurut Kementerian Kehutanan, lahan kritis didefinisikan sebagai ya sampai kesuburannya yang rendah. Penegasan ulang itu adalah menyimpulkan dari penguatan tesis tadi yang pertama tentang lahan kritis. Nah, di sini penegasan ulangnya, namun sayangnya kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi tanah masih terlampau rendah. Itu adalah penegasan ulangnya. Apa sih kita dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja? Kalian bisa menyimak video berikut ini. Selanjutnya kalian supaya lebih memahami tentang struktur teks eksposisi, kalian bisa mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti kalau ini waktunya tidak cukup untuk dikerjakan di rumah, untuk materi berikutnya yaitu kita akan mempelajari yaitu teks mengonstruksi teks eksposisi untuk pertemuan yang akan datang. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, silakan dipimpin berdoa. Marhet. Ya, sudah. Di depan gedung, doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Airi, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.